Pada tanggal 28 November, Ukraina melancarkan serangan yang tidak diduga oleh Putin. Setelah berbulan-bulan secara sistematis menghancurkan kilang minyak dan pelabuhan Rusia, Ukraina kini menargetkan sumber utama pendapatan Putin, yaitu armada bayangannya. Ini sangat menghancurkan bagi Kremlin, karena ekonomi Rusia tidak dapat bertahan tanpa pendapatan yang dihasilkan dari jaringan minyak ilegal ini. Karena itu, saat Rusia pertama tahu tentang serangan ini, mereka sangat hati-hati dan tidak langsung menyebutnya sebagai serangan. Menurut media Kremlin, tanker-tanker yang terbakar itu rusak akibat dampak eksternal yang tidak jelas. Namun Ukraina segera merilis rekaman itu untuk membuktikan dampak eksternal yang sebenarnya. Itu adalah drone laut Sea Baby. Serangan ini menandai fase baru yang menakutkan dalam perang bagi Putin, mengancam seluruh sistem bayangan yang ia andalkan. Jadi, mari kita mulai dari awal. Pada hari Jumat, 28 November, media Rusia mengeluarkan laporan yang sangat membingungkan. Mereka mengatakan bahwa sebuah kapal tanker Rusia terbakar di Laut Hitam akibat benturan dari luar. Evakuasi kru sedang dipersiapkan. Nah, apa maksudnya benturan dari luar ini? Kamu lihat? Alasan Rusia tidak menyebut ini sebagai serangan adalah karena mereka tidak ingin kapal-kapal armada bayangan lainnya dan para krunya menjadi takut dan menghindari datang ke pelabuhan Rusia. Jika itu terjadi, Putin bisa kehilangan miliaran dolar. Nah, tebak apa yang terjadi? Rencana Rusia tidak berhasil karena Ukraina dengan cepat merilis rekaman untuk membuktikan apa sebenarnya dampak eksternal ini. Lihat ini. Ini adalah drone laut Sea Baby milik Ukraina yang dioperasikan pasukan keamanan Ukraina. Mereka mengaku menyerang dua kapal armada bayangan berbeda pada 28 November. Serangan itu bertujuan melumpuhkan kemampuan Putin mendanai perang melawan Ukraina. Kapal-kapal yang menjadi target Ukraina ini biasanya membawa minyak senilai sekitar 70 juta dolar setiap perjalanannya. Namun saat diserang, kapal-kapal itu sebenarnya kosong karena sedang kembali ke pelabuhan Rusia untuk mengisi bahan bakar. Sayangnya, sepertinya mereka tidak akan menyelesaikan perjalanan itu. Kapal tanker pertama yang terkena serangan bernama Kairos dan yang kedua bernama Virat. Kapal tanker ini kini berbendera Gambia atau Panama. Namun umum diketahui bahwa kepemilikannya tetap Rusia. Karena itu, kapal tanker ini dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Namun, sanksi terbaru berasal dari drone Ukraina. Kami sebenarnya memiliki cuplikan dari kapal tanker kedua, Virat, tepat setelah kapal itu terkena serangan. Dalam cuplikan ini, Anda bisa melihat kru meminta bantuan. Silakan lihat. Tolong bantu saya di sana, serangan drone. Ini Murad. Apa solusinya? Sekarang, seolah-olah ini belum cukup buruk, keesokan harinya kami menerima rekaman lagi dari kapal tanker Rusia kedua, Kairos. Kali ini kita bisa melihat kapal itu terbakar hebat, jadi kru harus dievakuasi. Lihatlah. Saat saya sedang menyiapkan video ini, kemarin kami menerima laporan kapal tanker armada bayangan kembali terbakar, kali ini di lepas pantai Senegal, Afrika. Sebelum membahas detail kapal tanker ini, saya ingin jelaskan kenapa kapal tanker armada bayangan sangat penting bagi Putin dan ekonomi Rusia. Karena itu, kita mengerti alasan Ukraina memburu mereka. Jadi begini, ketika Putin melancarkan invasinya pada tahun 2022, ekonomi Rusia langsung dihantam oleh banyak sanksi. Namun, banyak yang lupa bahwa sebagian besar sanksi awal sebenarnya tidak menargetkan perusahaan minyak Rusia. Sanksi-sanksi itu menargetkan bank Rusia, perusahaan di sektor lain, dan proyek minyak Rusia. Namun,
Pemimpin Barat tidak mengejar minyak Rusia karena tak ingin mengeluarkannya dari pasar. Itu hanya membuat harga minyak naik dan tidak baik untuk siapapun. Selain itu, Eropa masih terlalu bergantung pada minyak dan gas Rusia untuk memutusnya sepenuhnya. Inilah juga alasan mengapa sanksi Barat tidak memasukkan satu bank, yaitu Gazprom, ke dalam daftar sanksi. Alasan untuk ini adalah agar negara-negara Eropa yang membeli minyak dan gas Rusia bisa membayar Rusia melalui bank yang tidak masuk dalam daftar sanksi tersebut. Perlahan, semua orang di dunia mulai melakukan hal serupa. Semua bank Rusia disanksi, kecuali bank Gazprom. Mereka pun mulai membayar Rusia lewat bank ini. Ini sebenarnya adalah kabar baik bagi Putin, karena tepat setelah invasi, harga minyak melonjak hingga sekitar $110 Amerika per barel. Itu berarti Rusia sebenarnya menghasilkan lebih banyak uang dari penjualan minyak setelah invasi dibandingkan sebelum invasi. Sekarang, ini tentu saja merupakan masalah besar. Karena itu, pada Desember 2022 negara-negara Barat menetapkan sanksi batas harga. Seperti namanya, mereka ingin membatasi harga minyak yang dijual Rusia. Tapi mereka ingin memastikan bahwa Rusia tidak hanya mendapatkan keuntungan besar dari harga yang tinggi. Saat itu, $80 per barel sehingga batas harga ditetapkan $60. Cara mereka menegakkan batas harga ini sebenarnya sangat jenius. Kamu tahu, semua pelayaran dan asuransi yang dipakai Rusia berasal dari perusahaan Barat. Itu karena pasar memang agak dikendalikan oleh Barat. 90% dari seluruh pelayaran dunia dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Barat, dan 90% asuransi juga dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Barat. Itu berarti para pemimpin Barat hanya memberitahu perusahaan-perusahaan ini bahwa, "Hey, jika kalian berurusan dengan minyak Rusia, kalian harus memastikan bahwa kalian memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa Rusia mengikuti batas harga." Ini berarti Putin harus mengikuti batas harga, meskipun dia tidak mau, karena dia ingin menggunakan pelayaran Barat dan asuransi Barat. Untuk mengatasi masalah ini, Putin mulai membeli kapal tanker armada bayangan. Sekarang, itu hanya nama keren untuk kapal tanker berusia 15-20 tahun yang hampir pensiun. Namun saat Rusia terkena pembatasan harga, mereka membeli kapal tanker lewat perusahaan cangkang di Timur Tengah dan menggunakannya untuk mengirim minyak sendiri. Dan mereka juga membuat perusahaan asuransi palsu yang sebenarnya tidak akan membayar klaim jika terjadi sesuatu. Sekarang, kapal-kapal tanker ini sama sekali tidak aman. Itu bahkan tanpa mempertimbangkan drone Ukraina. Tapi dengan cepat, kapal-kapal tanker ini menjadi bagian yang sangat besar dari jaringan ekspor Rusia. Pada 2025, sekitar 70-80% minyak Rusia yang dikirim lewat laut memakai kapal tanker bayangan. Dengan cara ini, Rusia dapat menghindari sanksi dan batasan harga. Sekarang, di atas semua ini ada hal penting yang perlu diingat di sini, yaitu Putin menghabiskan banyak uang untuk membeli kapal-kapal tanker ini. Dia menghabiskan sekitar $10 miliar untuk membeli kira-kira 1.000 kapal yang sebenarnya sudah hampir pensiun. Sekarang, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, sanksi itu sebenarnya seperti permainan kucing dan tikus. Negara-negara Barat mengeluarkan sanksi, Rusia mencari cara untuk mengakalinya, lalu Barat mencoba menutup celah itu. Nah, dalam situasi ini, itulah yang benar-benar terjadi. Setelah dunia tahu soal armada bayangan itu, ada tanggapan, memang tanggapannya lambat, tapi tetap ada tanggapan. Meskipun begitu, negara-negara Barat mulai memberikan sanksi langsung kepada kapal-kapal tanker itu sendiri, jadi mereka mulai menargetkan kapal-kapal tertentu yang digunakan Rusia. Alasan ini efektif adalah karena setiap kali kapal pergi ke negara seperti India atau Tiongkok untuk menjual minyak, mereka harus bersandar di pelabuhan. Itu berarti jika kapal tanker tersebut dikenai sanksi dan kita melihat kapal itu bersandar di pelabuhan tertentu, kita bisa menargetkan perusahaan pelabuhan atau perusahaan yang mengelola pelabuhan tersebut. Itu risiko yang tidak diinginkan perusahaan pelabuhan, terutama di Asia, karena banyak berdagang dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Karena itu, perusahaan pelabuhan mulai memberitahu kapal tanker bahwa mereka tidak bisa datang. Dan itu berarti harga yang dibayarkan Putin untuk kapal tanker itu jadi sia-sia. Sekarang, tentu saja Rusia memang menemukan cara untuk mengatasinya. Hal yang mulai dilakukan Rusia adalah membeli kapal tanker lain atau mulai memindahkan minyak di tengah lautan.
alih-alih berlabuh di pelabuhan. Namun, ini tetap menyulitkan Rusia mendapat keuntungan dari ekspor minyak. Sekarang, analogi yang bagus untuk menjelaskan apa yang terjadi adalah sanksi itu seperti jerat di leher ekonomi Rusia. Dan setiap paket baru yang dikeluarkan Barat itu seperti berita. Semakin lama, semakin ketat. Itu berarti ekonomi Rusia semakin sulit bernapas. Ini membawa kita ke tahun 2025. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, pada bulan Agustus, September, dan Oktober, Ukraina mulai meningkatkan sanksi mereka sendiri, dan maksud saya di sini adalah serangan drone. Mereka menyerang kilang minyak Rusia dan pada Oktober saja menghancurkan sekitar 38% kapasitas penyulingan Rusia. Artinya, banyak minyak mentah di Rusia yang tidak bisa lagi mereka olah sendiri, padahal sebelumnya bisa. Artinya, pasokannya tetap, tapi Rusia tak bisa memakai minyak mentah itu di kilang dalam negerinya. Sekarang, ada dua efek samping dari hal itu. Pertama, tentu saja banyak produk olahan yang sebelumnya dibuat oleh Rusia. Biasanya mereka menjualnya di pasar domestik atau mereka ekspor ke luar negeri dan produk-produk ini lebih menguntungkan daripada hanya menjual minyak mentah. Ini pukulan besar bagi ekonomi Rusia, tapi akibatnya Rusia tidak butuh banyak minyak mentah dan mulai mengekspor lebih banyak. Kini, mereka tak bisa mengganti semuanya satu persatu seperti yang mereka kerjakan dulu. Mereka tidak bisa langsung mengirim ke negara lain, tapi sebagian besar bisa diekspor, sehingga ekspor ke negara lain meningkat. Dengan cara ini, meskipun Rusia menghasilkan lebih sedikit uang, mereka tetap mendapatkan uang, meskipun kilang mereka sedang tidak beroperasi. Nah, ini membawa kita ke strategi baru Ukraina yang bisa dibilang merupakan perluasan dari strategi lama. Karena Ukraina masih menyerang kilang-kilang Rusia. Sekarang mereka juga menargetkan pelabuhan dan kapal tanker Rusia. 2 kapal tanker bayangan dihancurkan Jumat lalu, seperti yang baru kita bahas. Dan kemarin kita mendapat kabar lagi bahwa kapal ketiga terkena serangan di lepas pantai Afrika. Sebenarnya, kapal ketiga ini tidak terkena serangan. Kapal tersebut terbakar di lepas pantai Senegal, Afrika. Sekarang, kita tahu bahwa kapal ini memiliki hubungan dengan Rusia. Kapal ini telah beberapa kali berlabuh di pelabuhan Rusia hanya tahun ini. Kita tidak tahu apakah ini ulah Ukraina karena kejadiannya di lepas pantai Afrika dan saya ragu Ukraina punya drone yang bisa terbang sejauh itu. Dan selain itu, pada 2 kapal pertama, Ukraina memang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun pada kapal ketiga, mereka belum melakukannya. Kemungkinan besar ini hanya kecelakaan, bukan serangan Ukraina. Meski begitu, tetap jadi pukulan bagi ekonomi Rusia. Seperti terlihat di layar, kapal stabil, namun masih ada air di dalamnya. Menurut laporan terbaru, ada air di ruang mesin. Itulah sebabnya kapal sedang ditarik ke galangan perbaikan terdekat atau ke tempat di mana kapal-kapal diperbaiki. Saya tidak tahu banyak soal itu, tapi 2 serangan pertama sudah menunjukkan fase baru perang akan datang. Dan tampaknya Ukraina sedang mencoba-coba dan melihat apakah mereka bisa langsung menyerang kapal armada bayangan tanpa mendapat terlalu banyak perlawanan. Karena dengan menyerang kapal tanker di Laut Hitam, Ukraina pada dasarnya berharap dapat memberlakukan blokade terhadap ekspor minyak Rusia dari wilayah tersebut. Ini akan menambah tekanan pada Kremlin yang masih kesulitan akibat serangan Ukraina terhadap energi dan kilang. Bagi Rusia, masalah utama dari serangan ini adalah mereka tak lagi punya armada Laut Hitam untuk melindungi kapal tanker. Saya yakin sebagian besar dari kalian yang mengikuti perang ini sudah tahu, Ukraina telah membuat armada Laut Hitam Rusia tak berguna. Karena serangan yang sering, Putin terpaksa mengevakuasi pangkalan angkatan lautnya di Crimea. Semua kapal kini berada di pantai Rusia di Laut Hitam yang posisinya lebih jauh ke belakang. Sekarang, seakan belum cukup memalukan, kapal-kapal di pelabuhan itu jarang sekali keluar. Mereka memang kadang-kadang keluar untuk patroli kecil atau hanya untuk meluncurkan serangan jarak jauh terhadap target-target Ukraina. Selain itu, mereka hanya tetap di pelabuhan dan berharap tak ada yang mendekat. Jadi sekarang Putin benar-benar punya pilihan yang sangat sulit. Apakah dia ingin memakai armada Laut Hitam untuk melindungi kapal tankernya, tapi juga mempertaruhkan armada itu? Atau apakah dia ingin menghentikan pengiriman minyak dari Laut Hitam dan melindungi armada Laut Hitamnya? Kita akan segera tahu apa yang dia pilih.
Namun, keduanya tetap pilihan buruk. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi. YouTube menyatakan bahwa serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput ini, itulah sebabnya kami meluncurkan platform Business Basics. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang hancur. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Jadi, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video tanpa sensor serta konten bonus yang tidak ada di YouTube, gabunglah di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.